video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai mekanisme patofisiologi terjadinya dehidrasi. Secara definisi, dehidrasi sebenarnya adalah keadaan penurunan total air dalam tubuh yang disebabkan karena hilangnya cairan secara patologis dan asupan air yang tidak adekuat atau kombinasi dari keduanya. Dehidrasi ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada jumlah yang masuk, dan kehilangan cairan ini juga biasanya disertai dengan hilangnya elektrolit. Ya, perlu kita ketahui bahwa pada dehidrasi terjadi keseimbangan negatif cairan tubuh. Ini akibat penurunan asupan cairan serta meningkatnya jumlah air yang keluar, baik lewat ginjal, saluran cerna, ataupun yang insatiable water loss atau IWL, atau yang biasa dikenal dengan kehilangan cairan yang kita tidak lihat, seperti kehilangan cairan melalui keringat atau melalui penguapan lewat pernapasan, atau karena adanya perpindahan cairan dalam tubuh. Berkurangnya volume total cairan tubuh ini menyebabkan penurunan volume cairan intrasel dan ekstrasel. Manifestasi klinis dehidrasi ini erat kaitannya dengan depresi volume cairan intravaskuler. Proses dehidrasi yang berkelanjutan ini tentunya dapat menimbulkan shock hipovolemia yang akan menyebabkan gagal organ dan kematian. Sekarang kita lihat penyebabnya. Mencari penyebab dehidrasi sebenarnya merupakan hal yang penting. Ini asupan cairan yang buruk, cairan keluar berlebihan, dan peningkatan insatiable water loss atau IWL, atau kombinasi hal-hal tersebut tentu dapat menjadi penyebab depresi atau penurunan volume intravaskuler. Keberhasilan terapi sangat membutuhkan identifikasi penyakit yang mendasari kondisi terjadinya dehidrasi. Kalau kita lihat bahwa beberapa faktor patologis atau penyakit ini yang erat kaitannya dan menjadi penyebab dehidrasi yang paling sering, yang pertama adalah gastroenteritis. Tentu kita tidak asing lagi dengan istilah diare. Diare ini adalah etiologi yang paling sering dari terjadinya dehidrasi. Pada diare yang disertai muntah, dehidrasi akan semakin progresif. Dehidrasi karena diare menjadi penyebab utama kematian bayi dan anak di dunia. Kemudian kita pindah ke stomatitis dan faringitis. Rasa nyeri mulut dan tenggorokan ini akan dapat membatasi asupan makanan dan minuman lewat mulut. Ini karena kalau kita makan, biasanya mulut terasa nyeri. Kemudian kita lihat di ketoasidosis diabetes. Ketoasidosis diabetes ini disebabkan karena adanya diuresis osmotik. Berat badan turun akibat kehilangan cairan dan katabolisme jaringan. Sekarang penyebab berikutnya adalah demam. Demam ini dapat meningkatkan IWL dan menurunkan nafsu makan. Selain hal-hal tersebut, dehidrasi juga dapat dicetuskan oleh kondisi heat stroke, tirotoksikosis, atau obstruksi saluran cerna, fibrosis sistik, diabetes insipidus, dan luka bakar. Sekarang kita masuk ke patofisiologi dehidrasi. Air dalam tubuh ini mengikuti keseimbangan dinamis berdasarkan tekanan osmotik dan tonisitas. Normalnya, terjadi keseimbangan cairan antara yang masuk dan dikeluarkan tubuh.
Asupan air yang tinggi akan menurunkan osmolalitas plasma dan peningkatan volume arteri efektif, sehingga akan menyebabkan regulasi osmotik dan regulasi volume teraktivasi. Kekurangan cairan atau air minum dapat meningkatkan konsentrasi ionik pada kompartemen ekstraseluler dan terjadi pengerutan sel sehingga menyebabkan sensor otak untuk mengontrol minum dan mengontrol ekskresi urin. Pada stadium permulaan water depletion atau penurunan air, maka ion natrium dan klorida juga ikut keluar bersama dengan cairan tubuh. Tapi kemudian terjadi reabsorpsi ion melalui tubulus ginjal yang berlebihan, sehingga ekstraseluler mengandung natrium dan klorida berlebihan dan terjadi kondisi hipertoni. Hal ini akan menyebabkan air keluar dari sel sehingga terjadi dehidrasi intraseluler dan ini menimbulkan rasa haus. Selain itu, akan timbul perangsangan terhadap hipofisis yang kemudian melepaskan hormon antidiuretik sehingga terjadi oliguria. Hal ini menimbulkan rasa haus, air liur kering, badan terasa lemas, dan bisa sampai mengalami halusinasi. Sekarang kita lihat tipe dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh ini biasanya disertai juga dengan gangguan keseimbangan elektrolit. Dehidrasi dapat dikategorikan berdasarkan osmolaritas dan derajat keparahannya. Kadar natrium serum ini merupakan penanda osmolaritas yang baik selama kadar gula darah normal. Kalau kita lihat bahwa berdasarkan perbandingan jumlah natrium dengan jumlah air yang hilang, dehidrasi ini bisa dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama itu dehidrasi isotonik, yang kedua dehidrasi hipertonik, dan yang ketiga adalah dehidrasi hipotonik. Ini variasi kadar natrium mencerminkan jumlah cairan yang hilang dan memiliki efek patofisiologi yang berbeda. Kalau kita bandingkan antara ketiga jenis dehidrasi ini dari berbagai aspek, maka kita akan lihat yang pertama dari kehilangan. Untuk dehidrasi yang tipe isonatremik, maka kehilangan air itu sebanding dengan kehilangan natrium. Sementara pada hipernatremik, kehilangan air lebih banyak daripada natrium, dan sebaliknya terjadi pada dehidrasi hiponatremik, di mana kehilangan airnya lebih rendah daripada kehilangan natrium. Kemudian dari aspek osmolaritas plasma, maka pada dehidrasi isonatremik cenderung normal, pada hipernatremik meningkat, dan pada hiponatremik itu mengalami penurunan. Kemudian pada kadar natrium serum, pada isonatremik kadarnya normal, pada hipernatremik meningkat, dan pada hiponatremik menurun. Kemudian volume cairan ekstraseluler. Pada dehidrasi isonatremik mengalami penurunan, hipernatremik juga mengalami penurunan, dan pada hiponatremik sangat menurun. Sedangkan untuk volume cairan intraseluler, itu pada dehidrasi isonatremik cenderung tetap, pada hipernatremik sangat menurun, dan pada hiponatremik ini mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari rasa haus, pada dehidrasi isonatremik ini sangat haus, ini positif 2. Pada dehidrasi hipernatremik lebih haus lagi, ini positif 3. Sedangkan pada dehidrasi hiponatremik ini bisa haus atau tidak.
Sedangkan kalau untuk penurunan turgor kulit pada dehidrasi isonatremik ini positif 2 atau sangat menurun. Kemudian pada dehidrasi hipernatremik ini tidak mengalami gangguan pada turgor kulit, tapi kulitnya menjadi pucat, dan pada dehidrasi hiponatremik ini itu turgor kulitnya ini sangat menurun sekali sampai pada positif 3. Kemudian untuk kondisi mental pada dehidrasi isonatremik itu peka rangsang dan terjadi penurunan kesadaran. Pada dehidrasi hipernatremik sangat peka rangsang, dan pada dehidrasi hiponatremik ini terjadi penurunan kesadaran dan bisa sampai koma. Sedangkan untuk potensi terjadinya shock, maka pada dehidrasi isonatremik itu biasanya shock pada kasus-kasus berat. Pada dehidrasi hipernatremik ini shock tidak lazim terjadi, dan pada dehidrasi hiponatremik ini lazim terjadi. Dehidrasi isotonik atau dehidrasi isonatremik tipe ini merupakan yang paling sering atau sekitar 80%. Pada dehidrasi ini, kehilangan air sebanding dengan jumlah natrium yang hilang, dan biasanya tidak mengakibatkan cairan ekstrasel berpindah ke dalam ruang inter atau intraseluler. Kadar natrium dalam darah pada dehidrasi tipe ini ada referensi yang menyatakan itu antara 130 sampai 150, ada juga yang menyebutkan 135 sampai 145 milimol per liter. Dan osmolaritas efektif serum itu antara 275 sampai 295 miliosmol per liter. Pada dehidrasi hipotonik atau hiponatremik, ini natrium hilang yang lebih banyak daripada air. Penderita dehidrasi hipotonik ditandai dengan rendahnya kadar natrium serum. Ada yang mengatakan natrium kurang dari 130 milimol per liter, ada juga referensi yang menyebutkan kurang dari 135 milimol per liter, dan osmolaritas efektif serum kurang dari 270 miliosmol per liter. Ini karena kadar natrium rendah, cairan intravaskuler berpindah ke ruang ekstravaskuler, sehingga terjadi deplesi cairan intravaskuler. Hiponatremia berat dapat memicu kejang yang hebat, sedangkan koreksi cepat hiponatremia kronik dengan 2 mg per liter per jam ini terkait dengan kejadian myelinolisis pontin sentral atau sentral pontin myelinolisis. Pada dehidrasi hipertonik atau hipernatremik, hilangnya air lebih banyak daripada natrium. Dehidrasi hipertonik ditandai dengan tingginya kadar natrium serum. Ini ada referensi yang menyatakan bahwa natrium lebih dari 150 milimol per liter, dan juga yang menyatakan lebih dari 145 milimol per liter, dan peningkatan osmolaritas efektif serum lebih dari 295 miliosmol per liter. Karena kadar natrium serum yang tinggi, akan terjadi pergeseran air dari ruang ekstravaskuler ke ruang intravaskuler. Untuk mengkompensasi, maka sel akan merangsang partikel aktif atau diogenik osmol yang akan menarik air kembali ke sel dan mempertahankan volume cairan dalam sel. Saat terjadi rehidrasi cepat untuk mengoreksi kondisi hipernatremia, maka terjadi peningkatan aktivitas osmotik sel tersebut yang akan menyebabkan influx cairan berlebihan, dan ini bisa menyebabkan pembengkakan dan ruptur sel. Edema cerebral adalah salah satu konsekuensi yang paling fatal. Rehidrasi secara perlahan dalam lebih dari 48 jam ini bisa meminimalkan risiko terjadinya
edema cerebral. Sekarang kita masuk di derajat dan tanda klinis. Berdasarkan persentase kehilangan air dari total berat badan, derajat atau skala dehidrasi bisa ringan, sedang, hingga derajat berat. Ini perhatikan di tabel 1 ini. Pada dewasa, maka dehidrasi ringan itu kehilangan cairan kurang lebih 4% dari berat badan. Dehidrasi sedang 6% dan dehidrasi berat 8%. Sedangkan pada bayi dan anak, untuk dehidrasi ringan kehilangan sekitar 5%, untuk dehidrasi sedang 10% dan dehidrasi berat 15%. Derajat dehidrasi berbeda antara usia bayi dan anak jika dibandingkan usia dewasa. Kenapa? Karena bayi dan anak, terutama balita, lebih rentan mengalami dehidrasi karena komposisi air tubuh lebih banyak, fungsi ginjal belum sempurna, dan masih bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Selain itu, penurunan berat badan juga relatif lebih besar. Pada anak yang lebih tua, tanda dehidrasi lebih cepat terlihat dibandingkan bayi karena kadar cairan ekstraselnya yang lebih rendah. Selanjutnya, menentukan derajat dehidrasi pada anak juga dapat menggunakan skor WHO dengan penilaian keadaan umum, kondisi mata, mulut, dan turgor. Ini perhatikan tabel 2. Pada keadaan umum, pada kolom A baik, pada kolom B lesu atau haus, pada kolom C gelisah, lemas, mengantuk, hingga syok. Kemudian pada penilaian mata di kolom A biasa, di kolom B cekung, di kolom C sangat cekung. Penilaian mulut di kolom A biasa, kolom B kering, kolom C sangat kering. Penilaian turgor di kolom A baik, di kolom B kurang, kolom C jelek. Nah, untuk menentukan derajat dehidrasi, bila kurang dari 2 tanda di kolom B dan C, maka dinyatakan tanpa dehidrasi. Bila lebih dari 2 tanda di kolom B, maka masuk ke dalam kategori dehidrasi ringan sampai dengan sedang. Dan bila lebih atau sama dengan 2 tanda di kolom C, maka dikategorikan dalam dehidrasi berat. Derajat dehidrasi juga berdampak pada tanda klinis. Makin berat dehidrasi, gangguan hemodinamik juga makin nyata. Produksi urin dan kesadaran dapat menjadi tolok ukur penilaian klinis dehidrasi. Ini perhatikan tabel 3 tanda klinis dehidrasi. Pada dehidrasi ringan, maka defisit cairan itu berkisar 3-5% dengan kondisi hemodinamik takikardi nadi lemah. Kemudian pada jaringan, kita bisa lihat lidah kering dan turgor turun. Kemudian pada urin menjadi pekat dan susunan saraf pusat itu mengalami gangguan berupa rasa ngantuk. Kemudian pada dehidrasi sedang, maka defisit cairan diperkirakan 6-8% dengan kondisi hemodinamik takikardi nadi sangat lemah, volume kolaps, dan hipotensi ortostatik. Kemudian pada jaringan itu lidah keriput dan turgor kurang, pada urin produksinya akan turun, dan pada susunan saraf pusat akan menunjukkan kondisi apatis. Pada dehidrasi berat dengan kehilangan cairan lebih dari 10%, maka kondisi hemodinamik akan ditunjukkan dengan takikardi, nadi tidak teraba, akral dingin sampai dengan sianosis. Kemudian pada jaringan terjadi atonia dan turgor buruk. Kemudian produksi urin menjadi oliguria atau sangat sedikit. Kemudian kondisi susunan saraf pusat, penderita biasanya masuk ke dalam kondisi koma. Demikianlah materi mekanisme patofisiologi terjadinya dehidrasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.